Halo guys, kembali podcast santai. Halo guys, balik lagi dengan kami di Podsans Podcast Santai dengan saya Andina Fadil. dan saya Hafiz. Kita akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial, yaitu pengurus K3 dan siswi SMA Negeri 1 Malang. Yang tentunya sangat menarik dan seru ya. Halo, silakan masuk. Halo, terima kasih. Boleh dong kenalin diri kalian berdua dulu ke kameramen biar penonton pada tahu. Halo guys, saya Nifa Almanza, siswi SMA Negeri 1 Pemalang. Saya Deswita sebagai pengurus pengelolaan sampah di SMA Negeri 1 Pemalang. Gimana nih kabarnya kalian berdua? Baik, alhamdulillah baik. Kalau kalian gimana nih? Alhamdulillah kita juga baik kok berdua. Nah, jadi di Podcast kita kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah. Kita akan berbincang-bincang tentang sampah di SMA Negeri 1 Pemalang. Ikutin kita terus ya. Nih, untuk kalian berdua, ngomong-ngomong tentang sampah nih, gimana sih sampah di SMA Negeri 1 Pemalang ini sendiri? Kalau sampah di SMA Negeri 1 Pemalang masih cukup banyak, terutama pada sampah plastik, botol-botol minum, kertas gitu, dan masih membuangnya tuh belum dipisah-pisah gitu. Sebelumnya, apa sih singkatan dari K3? K3 sendiri itu merupakan singkatan dari kebersihan, keindahan, dan juga ketertiban gitu. Ada gak sih untuk Bu Deswita kesulitan dalam melaksanakan K3 itu sendiri di SMA Negeri 1 Pemalang? Ada dong pastinya, tapi ya paling itu di siswanya itu sendiri yang kadang suka malas, terus suka telat juga buat pilah sampahnya. Jadi mereka itu harus benar-benar diingatin gitu setiap terjadwal pilah sampah. Berarti siswanya itu harus benar-benar setiap saat pas jadwalnya pilah sampah harus diingetin gitu? Iya, nanti kami akan share lewat WhatsApp. Baik. Terus gimana pendapat kalian tentang pengolahan sampah di SMA Negeri 1 Pemalang ini? Kalau menurut saya pengelolaan sampah di sekolah kita itu sudah cukup terkendali ya. Tetapi emang masih kurang di siswanya itu sendiri, di mana masih banyak siswa-siswa SMA Negeri 1 Pemalang yang kurang kesadarannya untuk mengelola sampah itu sendiri. Nah, terus gimana tuh menurut Hanifa sebagai siswi SMA Negeri 1 Pemalang? Menurut saya sampah-sampah di Semangsa itu kan banyak ya. Jadi itu anak-anak, terutama teman-teman saya masih membuang sampah sembarangan, seperti di laci-laci meja, pojok-pojok kelas itu masih banyak, dan sampahnya itu masih dicampur-campur gitu. Nah, untuk siswa yang masih sering buang sampah sembarangan itu dari petugas K3 sendiri itu apa? Gimana tanggapannya? Itu benar-benar harus kita disiplinkan lagi ya, kita harus kasih peringatan ke mereka gitu. Tapi emang sejauh ini masih belum ada hal-hal untuk menertibkan mereka gitu. Kalian ngerasa nggak sih kalau kalian punya tanggung jawab buat buang sampah pada tempatnya? Ngerasa banget sih, karena setiap orang itu kan memiliki tanggung jawab sendiri ya, apalagi tentang sampah. Kalau misal kita beli apa-apa, sampahnya itu kan kita harus punya tanggung jawab buat membuangnya. Jadi dengan itu tuh kita berdampak buat kita juga, jadi lingkungan bersih dan rapi. Terus gimana sih tanggapan ibu terhadap siswa yang malas membuang sampah gitu? Menurut kita sih kembali ke kesadaran diri kita masing-masing ya, karena kan setiap orang termasuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang juga mereka harus bertanggung jawab dong atas apa tindakannya mereka, atas sampah yang mereka hasilkan gitu. Jadi saya sebagai petugas K3 berusaha untuk mengajari siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang untuk memulai memilah sampah. Kalian sendiri
ngerasa nggak bahwa kalian sendiri punya rasa tanggung jawab, walaupun siswa dengan guru nih punya rasa tanggung jawab sendiri terhadap sampah untuk dibuang di tempat sampah? Ngerasa banget sih, karena kalau bukan diri kita sendiri yang tidak bertanggung jawab, mau siapa lagi gitu kan. Karena sampah itu kan, sampah yang kita bawa itu kan tanggung jawab kita, jadi harus dibuang pada tempatnya. Kalau enggak nanti lingkungan dapat menjadi kotor gitu, dan dapat merugikan orang lain juga. Iya sih, mencemari lingkungan gitu ya. Terus sekolahnya jadi kotor, bau. Dipandang nggak enak Iya. gitu. Ada ide nggak sih buat bikin sekolah kita jadi zona bebas sampah? Di sini saya dan petugas K3 lainnya sebenarnya sudah memulai program pilah sampah, di mana itu diadakan di sekolah dan itu bersifat wajib. Nantinya itu semua itu kan nyangkut pada persampahan di sekolah kita. Jadi biar sekolah kita ini bebas dari zona sampah. Di situ juga nanti kita akan membuat tempat sampah, di mana nanti tempat sampah itu beda-beda jenis sampahnya. Nih, kan kata ibu tadi bersifat wajib. Kalau ada masih siswa atau siswi yang masih buang sampah sembarangan, itu ada sanksi atau hukuman sendiri nggak? Kalau untuk sanksi atau hukuman sih emang belum ada ya. Tapi paling nanti kita akan memperingatinya. Beri arahan gitu. Iya. Terus untuk di SMA Negeri 1 Malang sendiri itu setiap kelas itu di depan kelasnya itu berapa tong sampah, Bu? Kurang lebihnya sih ada 3 ya. Itu tuh ada tempat sampah untuk kertas, terus untuk plastik, dan juga untuk sampah basah. Oh, berarti sangat dipisah-pisah gitu ya, Bu? Iya, betul. Terus untuk Hanifah gimana? Selain itu juga bisa mengajarkan teman-teman dan guru-guru untuk memilah sampah dengan sosialisasi gitu. Kita pun sudah mengadakan pilah sampah setiap hari Jumat untuk mengumpulkan sampah-sampah botol plastik di setiap kelasnya gitu. Terus juga terus setiap kelas itu kan menyetorkan kepada petugas K3. Jadi siswa-siswi dapat mencontohkannya di rumah suatu saat nanti. Dan saya juga sudah mempraktekannya di rumah untuk memilah sampah tersebut. Nih, Bu, kan kata Hanifah itu kan pilah sampah itu seminggu sekali pas di hari Jumat. Iya. Kenapa seminggu sekali doang? Karena kan kalau hari Jumat itu waktunya kita emang agak lumayan panjang untuk istirahatnya ya. Ya. Setiap sebelum laki-laki untuk Jumatan itu mereka bisa pilah sampah. Nanti pada saat laki-laki Jumatan, nanti siswa-siswi yang perempuan bisa turun untuk menyetorkan pilah sampah itu. Nah, kalau saya boleh tanya nih, apakah kalian sudah memilah sampah itu di rumah atau di Manapun gitu. Yang siapa nih? ya berdua boleh? Ya, dari Habib dulu coba. Ya kalau saya sih sudah ya di rumah saya memisahkan botol plastik, sampah basah itu. Fadil? Kalau saya juga sama, di rumah sudah ada 2 tong sampah untuk anorganik dan organik. Jadi di kantor podcast ini juga ada 2 sampah ya, bisa? Iya. Ada buat anorganik, organik. Ya, pokoknya sama, sudah terpisah-pisah sampahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini boleh diminum dulu. Sekali. Terima kasih. Seger ya, Bu ya? Iya. Terima kasih. Panas-panas. Bu, kita tanya apa lagi ya, bisa? Tuh. Oh Berapa iya, lama? kalau boleh tahu, program pilah sampah sendiri di SMA Negeri 1 Malang itu udah berlangsung berapa lama, Bu? Program itu sendiri tuh sebenarnya udah berlangsung cukup lumayan lama ya. Tapi kurang lebihnya udah 5 tahun secara intens dilakukan di SMA Negeri 1 Malang. Wih, udah lama juga ya. Pasti sangat bermanfaat. Amin. Wow, anak SMA Negeri 1 Malang sangat peduli dengan lingkungan ya. Kita yang mendengar saja sangat mengapresiasikan kepada guru yang sudah menerapkan Membimbing. program pilah sampah sendiri. Iya dong, kalau bisa bukan kita, siapa lagi? Iya sih. Apakah ada saran program lain selain memilah sampah bekas?
Menurut saya ada, selain mengolah sampah plastik itu dengan pengolahan sampah organik. Jadi siswa-siswa misal kalau makannya udah habis gitu nanti ditaruh di tempat pengolahan sampah organik tersebut kan bisa dijadikan kompos tuh buat tanaman-tanaman di SMA Negeri 1 Pemalang. Berarti tanaman-tanaman di SMA Negeri 1 Malang itu komposnya dari itu sama sampah anorganik juga apa enggak? Nah, iya sih kalau misal sudah terrealisasikan gitu. Kalau boleh tahu dampak dari kelas sampah SMA Negeri 1 Malang yang dilakukan sudah selama 5 tahun ini apa sih Bu? Banyak banget dong dampaknya. Kalau misalnya nih dari lingkungan kan bakalan jadi lebih bersih gitu kan. Terus kalau dari untuk siswanya itu sendiri kan di situ bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kalau misal sampah itu ya tanggung jawabnya diri sendiri. Terus juga bisa melatih kedisiplinan siswa itu sendiri. Selain itu program jual sampah juga bisa menghasilkan uang. Hah? Uang? Gimana maksudnya? Nah, jadi tuh sebenarnya kayak kita jual sampah-sampah plastik di luar sana. Setiap kali siswa-siswi menyetorkan sampah-sampahnya itu, kita akan catat. Nah, nanti setiap akhir semester, setiap akan kenaikan kelas, nanti itu akan diuangkan dan akan diberikan ke kelas masing-masing. Oh, berarti semakin banyak kita menyetorkan sampah, semakin banyak uang yang kita dapatkan itu. Ya, betul banget. Canggih juga ya, Bis. Bagus. Berarti program jual sampah di SMA Negeri 1 Pemalang itu sangat bermanfaat ya Bu? Ya, Pak. Iya. Belum lagi juga itu uangnya bisa buat nambah-nambah uang kas kelas gitu. Kan lumayan bisa buat bakar-bakaran gitu kan. Baru. Beli apa kek? Petugasnya udah ada, programnya udah ada, yang laksanain juga udah ada. Nah, tinggal fasilitasnya nih. Gimana sih fasilitas di SMA Negeri 1 Pemalang itu? Kalau untuk fasilitas di SMA Negeri 1 Pemalang itu sebenarnya memang sudah lumayan memadai lah. Dimana pihak sekolah sudah menyediakan tempat sampah untuk masing-masing jenis sampah itu sendiri. Tapi lagi-lagi masih kurangnya kesadaran siswa untuk membuang sesuai dengan jenis sampahnya. Gokil banget. Semoga segala programnya bisa terlaksanakan secara lancar ya. Amin. Berarti di SMA Negeri 1 Pemalang itu suasananya sangat bersih dong, asri gitu, adem, nggak ada sampah-sampah Masyarakat. berserakan gitu. Alhamdulillah ya, sesuai sama jargon kita. Jadi Bersih, penasaran ya bisa ke SMA 1. Kalau mau main ya. main aja ke sana. Nanti kapan-kapan main. Oke guys, segitu dulu obrolan kita kali ini tentang pengolahan sampah di SMA Negeri 1 Pemalang. Terima kasih buat Ibu Deswita dan Hanifah. Kami juga terima kasih sudah diundang di podcast kali ini. Yuk, mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah di tempatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Komen. Oke guys, jadi dulu obrolan kita kali ini tentang pengolahan sampah di SMA Negeri 1 Pemalang. Bentar. Bombastic side eye. Macam tak betul je budak ni. Oi, Tentang Obrolan kami tentang hari lo